Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. 1 minggu sudah berjalan dan kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul Dengarkanlah Suaranya. Terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ke-17. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencermati cerita yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudara, maka timbul satu pertanyaan. Apakah Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada? Karena selama ini Adam dan Hawa bergaul karib dengan Allah, Adam dan Hawa sudah sangat mengenal suara daripada Allah. Jadi ketika langkah Allah itu ada di Taman Eden dan Allah berseru, "Di manakah engkau?" Dan saya percaya saudara, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali. "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" berulang kali. Tetapi ada satu hal yang menghalangi Adam dan Hawa untuk tidak menjawab panggilan daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah melanggar perintah Allah, telah makan buah yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak lagi berani untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Karena mereka tidak lagi di dalam kekudusan, kemuliaan Tuhan telah undur dari mereka. Maka mereka bersembunyi ketika Allah datang. Dan mereka mendengar langkah daripada Allah dan Allah memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Allah tahu keberadaan Adam dan Hawa. Allah Maha tahu. Tetapi kenapa Allah
memanggil mereka, mencari mereka, di manakah engkau? Karena Tuhan Maha Kasih. Tuhan ingin tetap bertemu dengan mereka, berjumpa dengan Adam dan Hawa. Lalu dari mulut mereka, mereka akan berkata, aku telah melanggar apa yang telah engkau katakan kepadaku. Saudaraku, ini adalah teguran daripada Allah kepada Adam dan Hawa. Namun demikian saudaraku, Allah telah menunjukkan kebaikannya kepada Adam dan Hawa. Dan Allah memperdengarkan suaranya agar Adam dan Hawa mengerti bahwa Allah mengasihi mereka. Saudaraku, tetapi Adam dan Hawa tidak meresponi. Allah rindu untuk Adam dan Hawa berbicara dari hati kepada hati Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya mereka tetap diberkati. Saudaraku, ini adalah isi hati Tuhan. Dia rindu agar suaranya didengar. Dia rindu agar suaranya boleh diresponi dengan baik oleh kita, anak-anak Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam dosa, tetapi Tuhan senantiasa memanggil kita, di manakah engkau berada? Supaya kita meresponi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan baik. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri tetap memberikan suaranya kepada saudara dan saya. Di dalam Matius 11 ayat 28 saudara. Tuhan Yesus berkata untuk saudara dan saya, perhatikan baik-baik saudaraku. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perhatikan kalimat marilah kepadaku. Ini adalah satu kalimat seruan. Kalimat panggilan yang disuarakan dengan penuh kerinduan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Satu kerinduan dan harapan agar setiap umat-umat Tuhan yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datang meresponi panggilan Tuhan. Datang mendengar suara Tuhan yang penuh dengan kerinduan itu. Karena Tuhan rindu untuk memberikan kelegaan bagi setiap kita. Panggilan ini, saudaraku, sama halnya seperti seorang ibu yang memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Panggilan seorang ibu kepada anaknya yang pergi menjauh tetapi dipanggil untuk datang mendekat kembali karena tahu sang ibu melihat anaknya dalam keadaan yang berbahaya, maka dipanggil dan dia rindu anaknya datang kepadanya di dalam pelukan yang penuh dengan kasih. Tapi seringkali saudara, anak daripada ibu itu mempunyai persepsi yang salah. Dikiranya ibu itu mengintervensi kehidupannya. Dia berkata, aku sudah dewasa, tidak perlu ibu memanggil-manggil aku sudah punya tanggung jawab sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesombongan. Dan seringkali kita menghadapi situasi seperti ini. Kita sombong dengan diri kita, saudara. Padahal Tuhan memanggil kita, mendengarkan suaranya, dan dia rindu untuk kita mendengar panggilannya. Dia rindu untuk kita mendengar seruan Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sama seperti kasih seorang ibu. Tuhan Yesus rindu untuk saudara dan saya datang di dalam pelukan kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya rencana di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yaitu memberikan rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan satu harapan, hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita di dalam kegagalan. Tuhan Yesus rindu ketika dia berseru, marilah kepadaku. Maka kita harus mendengar suara panggilan itu. Dan saudara, kita datang kepada Tuhan. Karena ada rancangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kuncinya adalah
dengarkanlah suaranya. Saudara, untuk mendengar itu diperlukan kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, akan susah untuk kita mendengar, saudara. Perlu kesabaran. Saudara, apa yang dimaksudkan kerendahan hati ketika Tuhan berseru dan kita mendengar akan suaranya? Kerendahan hati adalah menaruh Tuhan pada posisi yang seharusnya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menentukan kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita sebagai manusia sesungguhnya memerlukan Tuhan. Itu kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati adalah menghormati Tuhan. Memiliki rasa takut kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Di dalam ibadah kita harus tetap menghormati hadirat Tuhan. Memperlakukan Tuhan tidak dengan sembarangan. Itu kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan, saudara, dengan kerendahan hati, ketika Tuhan berseru, memperdengarkan suaranya kepada saudara dan saya, dan kita meresponi dengan segenap hati, kita menghampiri Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Dan ini tertulis di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 16 yang berbunyi demikian. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia, perhatikan saudara, dari Yerusalem ia Tuhan memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Saudara, ada dua respon. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, ketika ada orang yang tidak meresponi dengan kerendahan hati akan suara Tuhan, maka apa yang terjadi? Langit dan bumi bergoncang. Maka tidak heran, saudara, orang-orang yang tidak meresponi dan tidak mau mendengar suara Tuhan, hidupnya akan bergoncang. Hidupnya penuh dengan kegoncangan, saudara. Tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang meresponi, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, dengan kerendahan hati menempatkan Tuhan di dalam posisi yang sebenarnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apa yang terjadi? Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya yang datang menghampiri Tuhan ketika Dia bersuara kepada kita. Dan Dia adalah benteng bagi orang Israel. Benteng bagi saudara dan saya, Israel rohani yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara membaca, saudara, perikop daripada Yoel pasal yang ketiga, saudara, maka perikop ini berbunyi berkat untuk umat Tuhan. Jadi, saudaraku, ketika kita meresponi, Tuhan memperdengarkan suaranya, kita menghampiri Tuhan, maka di sana ada tempat perlindungan. Apa yang dimaksudkan tempat perlindungan? Tempat perlindungan adalah keadaan yang nyaman dari sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, yang menggoncangkan kita, tetapi ada benteng perlindungan. Ada kenyamanan, ada ketenangan, kita tidak khawatir, ada damai sejahtera. Sekali lagi, saudaraku, syaratnya mendengarkan suaranya. Kalau kita tidak mendengar suaranya dan tidak meresponi dengan kerendahan hati, maka akan terjadi kegoncangan. Dan di antaranya, saudara, kalau saudara membaca berikutnya, ayat-ayat berikutnya, ayat 18, maka di sana dikatakan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Wow, haleluya.
Haleluya, ini isi hatinya Tuhan. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. Kita dengan kerendahan hati menghampiri Tuhan, maka gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, yang artinya adalah sukacita di dalam kehidupan kita. Dan apa lagi, saudara? Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Oh, haleluya, haleluya. Ini adalah berbicara tentang berkat-berkat. Siapa yang percaya, saudara, bahwa di dalam Tuhan ada sukacita dan berkat-berkat? Boleh angkat tangan. Oh, haleluya. Diberkatilah saudara yang mengangkat tangan. Ada tambahan lagi, saudara, ketika kita meresponi pada saat Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan segala sungai-sungai Yehuda akan mengalirkan mata air. Oh, haleluya. Akan mengalirkan mata air. Mata air itu berbicara, saudara, sumber air yang tidak pernah habis. Sumber air yang menyegarkan. Oh, haleluya. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Perhatikan, mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, dan saya adalah rumah Tuhan. Bukankah kita bait Allah? Tubuh kita ini bait Allah. Maka ada mata air yang terbit dari rumah Tuhan, dari saudara dan saya. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa janji Tuhan, saudaraku. Pertanyaan berikutnya, saudara, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Pertanyaan saya kepada saudara, sudah pernahkah saudara mendengar suara Tuhan? Kalau belum, saudara, mari kita koreksi diri kita, lalu kita belajar dari satu ayat ini yang luar biasa. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ternyata, saudara, melalui ayat ini, roh kita bisa semakin kuat, bisa juga semakin lemah. Ya, jadi roh kita ini bisa menjadi semakin kuat atau menjadi semakin lemah. Jadi untuk supaya kita peka mendengar suara Tuhan, lalu meresponi panggilan Tuhan, suara Tuhan itu dengan kerendahan hati, saudara. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, membaca firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam, karena firman itu akan menguatkan roh kita. Ketika roh kita kuat, saudara, maka kita akan peka mendengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu ketika dekat, maka ada koneksi antara diri kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Tuhan berseru, maka kita mendengar. Yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang akan menguatkan roh kita, saudara. Saudara, tanda bahwa itu adalah suara Tuhan yang diperdengarkan untuk saudara dan saya. Saudara, cirinya apa, saudara? Kita harus tahu. Suara Tuhan selalu selaras dengan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan bersuara, Tuhan memperdengarkan suaranya, itu selalu selaras dengan firman-Nya. Kemudian ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, maka hidup kita mempermuliakan Tuhan. Nah, itu ciri-ciri daripada suara Tuhan yang diperdengarkan untuk saudara dan saya. Karena ada suara-suara lain, saudara. Tapi suara-suara ini, suara-suara lain ini, selain suara Tuhan, lebih sering kita dengar, saudara. Suara apa itu, saudara? Kalau bukan suara Tuhan yang diperdengarkan, lalu suara apa
yang diperdengarkan lalu kita seringkali dengar itu, ya, yaitu suara setan, suara iblis. Bagaimana kita tahu bahwa itu suara setan atau suara iblis? Ya pasti adalah ketika iblis bersuara, memperdengarkan suaranya, maka suaranya itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Suara iblis itu selalu melawan kehendak Tuhan. Agar saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Saudara, banyak kali kita lebih sering mendengar suara ini, saudara, dibanding dengan suara Tuhan. Itulah sebabnya roh kita harus semakin kuat hari-hari ini, di mana Tuhan datang semakin dekat. Ada suara yang lain, saudara, yaitu suara diri kita sendiri. Ya, ketika ada ajakan untuk masuk rumah doa misalnya, saudara, maka ada suara nanti dululah yang sudah berdoakan banyak di rumah doa. Aku kan masih sibuk. Saudara, ini bukan suara iblis, tapi ini suara diri sendiri, suara yang males. Ya, saya mau katakan ini bahwa ini adalah suara diri sendiri. Masih sibuk. Kenapa? Ngapain masuk ke rumah doa? Ngapain berdoa bersama-sama? Aku masih punya kegiatan, punya kesibukan. Nanti sajalah, banyak pendoa-pendoa syafaat yang sudah ada di dalam rumah doa itu. Saudara, kalau seseorang berkata seperti ini, dia sedang membangun kedagingan. Dia tidak sedang membangun manusia rohnya. Bagaimana mungkin dia rohnya kuat, saudara? Itulah sebabnya mari kita bangun, saudara. Roh kita semakin hari harus semakin kuat. Masih ingat, saudara, minggu lalu ada satu khotbah yang sudah disampaikan kepada kita tentang 4 tipe orang Kristen. Yaitu dari cara bagaimana mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Ya. Yang pertama, saudara, adalah orang Kristen yang diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia adalah orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti dan tidak mau mengerti, saudara. Dengar firman Tuhan. Orang Kristen tahu firman Tuhan, tetapi tidak mengerti firman Tuhan dan tidak mau mengerti firman Tuhan. Mereka Kristen berkata kepada orang bahwa dia pengikut Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan tidak sungguh-sungguh berbalik dari kehidupan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, saudara. Yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami satu kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan. Dan orang Kristen model ini tidak menerima keselamatan. Tipe yang kedua adalah orang Kristen yang diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari dia layu karena tidak berakar. Nah, Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Perhatikan, saudara, orang yang mendengar firman Tuhan menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad. Mereka gagal melawan pencobaan. Murtad karena menjual Tuhan Yesus untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, saudara. Di sekitar kita hari-hari ini juga sedang dipertontonkan model orang Kristen tipe yang kedua ini. Maka orang Kristen tipe yang kedua ini juga akan kehilangan keselamatan daripada Tuhan. Orang Kristen tipe yang ketiga
diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati, jadi tidak sempat berbuah. Ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh, tetapi di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berubah. Saudara, orang tipe ini pun akan kehilangan keselamatan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan kedua, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikumpulkan, dan dibakar. Orang Kristen yang keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Ini adalah yang Tuhan Yesus maksudkan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh. Oh haleluya. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini adalah karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus serupa dan segambar dengan Kristus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan cara mendengar suara Tuhan, kira-kira kalau saya boleh bertanya kepada saudara, saudara, tipe orang Kristen yang keberapa? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Tetapi saya berharap kita semua termasuk orang Kristen tipe yang keempat, di mana kita akan terus bertumbuh di dalam karakter Kristus, yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan dan ikut dalam pengangkatan sebagai mempelai-mempelai Kristus yang sempurna di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita bangun roh kita semakin hari supaya semakin kuat. Saudara, hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus sedang terus berjalan memanggil dan memperdengarkan suaranya kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus sedang memperdengarkan suaranya kepada saya, dia panggil nama saya, panggil nama saudara. Kira-kira seperti ini, saudara Roditus Mangunsaputro, di manakah engkau? Maka ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, apa yang menjadi reaksi kita? Apa respon kita, saudara? Maka saya percaya, saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak akan bersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memperdengarkan suaranya, Roditus Mangunsaputro, di manakah engkau berada? Maka kita dengan yakin berkata, Tuhan, aku di sini. Aku rindu untuk terus datang kepadamu, dekat dengan engkau. Kita akan berlari menghampiri Tuhan. Ini aku, Tuhan, pakailah aku menjadi alatmu untuk melaksanakan amanat aku. Saudara, hari-hari ini pilihan itu ada di tangan kita. Bagaimana sikap kita untuk meresponi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya? Apakah kita akan meresponi dengan kerendahan hati, ataukah dengan kesombongan, lalu kita lari dari hadapan Tuhan? Dan saya percaya, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, kita akan menghampiri dengan kerendahan hati. Tuhan, ini aku. Aku tahu kasih-Mu. Sekalipun aku manusia yang kurang sempurna, tidak sempurna di hadapan-Mu. Banyak hal kesalahan yang aku lakukan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau senantiasa memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Di manakah Engkau? Maka Tuhan, aku akan meresponi panggilan-Mu. Aku akan datang kepadamu. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa. Kasih-Mu sungguh besar. Mari kita satukan hati. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Oh haleluya.
cintaku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan akan kebaikan Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih Allah sungguh sangat terbukti. Dia rindu untuk saudara dan saya diselamatkan. Dia mau berkorban untuk saudara dan saya, dan Dia rindu untuk kita senantiasa mendengar akan suaranya, mengikuti akan kehendak-Nya. Oh haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sedang mengajar kami bahwa sesungguhnya hari-hari ini Engkau sedang mencari kami untuk kami boleh mendengar akan suara-Mu. Karena kami percaya Engkau sedang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Engkau sedang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena hari-hari ini Tuhan, kedatangan-Mu tidak lama lagi. Di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan, Engkau sedang merindukan untuk setiap kami melakukan amanat agung-Mu. Agar banyak jiwa-jiwa boleh datang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu saat pagi hari ini mengajar kepada kami. Pada saat kami boleh mendengar akan suara-Mu Tuhan, maka kami boleh mendapati perlindungan-Mu sempurna atas kami. Bahwa Engkau sesungguhnya benteng bagi kami, kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, bahwa sesungguhnya Engkau terus mencari kami. Dan Engkau menghendaki untuk kami boleh meresponi panggilan-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu, membangun keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat umat-umat Tuhan, yang sudah boleh bersama-sama Tuhan beribadah saat pagi hari ini, mendengarkan akan firman-Mu di dalam persekutuan yang kudus bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang bersama-sama beribadah saat pagi hari ini, kami percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya ada mujizat terjadi.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu bagi saudara yang sakit. Saudara boleh angkat tanganmu. Bagi saudara yang pagi hari ini memiliki beban di dalam kehidupanmu, angkat tanganmu. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada mujizat terjadi. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau melihat anak-anak-Mu saat pagi hari ini. Mereka sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, merindukan akan kasih-Mu. Pada saat mereka sakit, Tuhan jamah saat ini. Dan kami percaya ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, di antara umat-Mu yang saat ini mengangkat tangan, ketika menghadapi persoalan pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka hari-hari ini, bidang ekonomi, kehidupan, apapun Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Tangan-Mu sendiri yang saat ini sedang menjamah. Pemulihan yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, mujizat itu terjadi. Karena kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berputus asa, Tuhan berikan semangat yang baru. Roh Kudus mengurapi akan umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka terus berjalan di dalam kehidupan ini dengan iman dan percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus penolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya kasih Tuhan terus penuhkan atas setiap keluarga-keluarga hari-hari ini. Supaya setiap keluarga boleh dikuatkan, diteguhkan untuk berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap keluarga-keluarga diberkati. Mazmur 128 tergenapi dalam kehidupan setiap keluarga umat-Mu. Terima kasih. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga akan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Suami diberkati oleh Tuhan, istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati oleh Tuhan, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bahkan hari-hari ini Tuhan, ketika kami melewati COVID-19 ini Tuhan, kami percaya ada kesembuhan, ada kekuatan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur kalau gereja-Mu terus ada sampai dengan hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Rencana-rencana ke depan Tuhan untuk ibadah-ibadah berikutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih, kami percaya setiap pengerja-pengerja-Mu terus dikuatkan, diteguhkan di dalam satu unity bersama-sama, di dalam doa bersama-sama untuk berseru kepada Tuhan. Dan kasih-Mu terus tercurah bagi gereja-Mu sebagai wadah untuk penuaian akhir zaman. Dan kami semua boleh melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Kami percaya mereka memberi persembahan dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Dan kami percaya Engkau memberkatinya. Setiap tangan-tangan yang sudah ambil bagian di dalam persembahan saat pagi hari ini, kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan apapun. Segala sesuatunya dicukupkan Tuhan, bahkan berkat Tuhan berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat mujizat-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini, kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau terus menuntun kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, dan jangan pernah lepaskan. Agar kiranya kami boleh menggenapi rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.